Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita semuanya dalam pembahasan penilaian tengah semester 2 pada mata pelajaran tema 6 kelas 5. Tentunya bila video ini bermanfaat, silakan kalian subscribe, kalian share, dan kalian komen. Tentunya bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian agar teman kalian bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Bisa di-share di grup-grup kelas atau grup belajar lainnya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Kita ke muatan PPKN. Kita mulai. Satu, setiap warga berhak mendapat ketenangan hidup. Salah satu kewajiban masyarakat adalah A. Mendapatkan perhatian dari pengurus kampung, B. Berjaga-jaga setiap malam di pos ronda, C. Melarang orang asing untuk masuk kampung, dan D. Melaksanakan piket Siskamling. Anak-anak semuanya, untuk soal seperti ini kita konsen ke ini. Salah satu kewajiban masyarakat. Mari kita cermati pilihan jawabannya. Untuk A, mendapatkan perhatian dari pengurus kampung. Mendapatkan perhatian dari pengurus kampung ini merupakan hak, bukan kewajiban. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian yang B, berjaga-jaga setiap malam di pos ronda. Ketika kita berjaga, itu biasanya ada jadwalnya, tidak setiap malam. Oleh karena itu, ini bukan jawabannya. Kemudian yang C, melarang orang asing untuk masuk kampung. Kita tidak boleh selalu melarang orang asing untuk masuk kampung. Kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita, kondisi tata tertib lingkungan kita. Oleh karena itu ini bukan jawaban. Coba yang D, melaksanakan piket Siskamling. Ini merupakan kewajiban warga lingkungan, karena dengan adanya Siskamling maka akan terjadi ketenangan hidup di warga di lingkungan tersebut. Oleh karena itu Siskamling harus merupakan kewajiban dari warga masyarakat. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya soal yang kedua, salah satu kewajiban siswa di sekolah, misalnya kita lihat di sini kewajiban siswa di sekolah. A. Datang ke sekolah setelah bel tanda masuk dibunyikan. Ketika kita datang ke sekolah setelah bel tanda masuk, berarti ini kita terlambat. Sehingga ini bukan kewajiban dan ini bukan jawaban. Kemudian B. Berperilaku sopan dan hormat pada guru. Ini merupakan kewajiban siswa di sekolah. Oleh karena itu kayaknya jawabannya ini. Kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru, ini bukan kewajiban tapi ini adalah hak. Kemudian bertanya kepada guru tentang hal yang belum dipahami, ini bukan kewajiban tapi ini adalah hak. Jadi jawaban yang benar adalah B. Berikutnya kita ke soal nomor 3. Kita bahas soal nomor 3. Kebesaran. Kewajiban warga negara yang ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 45 adalah A. Menghormati hak asasi manusia atau HAM orang lain, B. Menghormati norma yang berlaku, C. Membela negara, dan D. Menjunjung tinggi nama baik negara. Anak-anak semuanya, silakan kalian perhatikan ini. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 itu berisi kewajiban warga negara untuk membela negara. Nah, ini mohon diingat-ingat untuk anak-anak, jika ada soal seperti ini maka jawabannya adalah ini, membela negara. Berikutnya soal nomor 4. Hak warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah diatur dalam pasal Undang-Undang 1945. Anak-anak semuanya, untuk soal seperti ini kalian ingat bahwa
hak warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah diatur dalam pasal Undang-Undang pasal 31 ayat 1 1945. Jadi kalian ingat-ingat isi dari pasal 31 ayat 1 yaitu tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Berikutnya soal nomor 5 dari muatan pelajaran PPKN. Di bawah ini yang termasuk sikap menjaga lingkungan. Sikap menjaga lingkungan. Yang pertama, A. Tidak membuang sampah pada tempatnya. Jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, berarti kita membuang sampah sembarangan. Hal ini merupakan termasuk sifat yang tidak menjaga lingkungan. Kemudian yang B, tidak melakukan penebangan liar. Ini merupakan sikap menjaga lingkungan karena kita dilarang untuk menebang pohon secara liar agar hutan tidak gundul. Oleh karena itu ini jawabannya. Kemudian untuk yang C, membuang sampah di sungai, ini akan mengakibatkan banjir. Kemudian melakukan ladang berpindah, ini ladangnya berpindah-pindah sehingga merusak ladang yang ada. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Baik, anak-anak semuanya, kita selanjutnya ke soal bahasa Indonesia. Perhatikan teks berikut. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Sedangkan penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Anak-anak semuanya, kita lihat pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan informasi di atas adalah, kita coba kritisi satu persatu. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Nah, kita lihat banjir adalah fenomena alam yang berdasari curah hujan dengan intensitas dan durasi pada aliran sungai. Banjir karena sebab alam dan tindakan manusia. Berarti ini adalah pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan. Berikutnya, penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi. Kita lihat penyebab banjir adalah erosi dan sedimentasi. Berarti ini betul. Yang C, perubahan tata guna lahan dapat menyebabkan banjir. Nah, ini kita lihat perubahan tata guna lahan ini. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan. Jadi ini juga sesuai. Kemudian yang D, banjir adalah fenomena sosial yang hanya disebabkan oleh ulah manusia. Ini ada kata hanya. Padahal banjir adalah fenomena sosial yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai Das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Jadi kalau ini hanya disebabkan oleh ulah manusia, maka ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan jawaban. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan teks berikut. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan, sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi?
Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Pertanyaannya anak-anak, teks di atas membahas tentang A. Latar belakang globalisasi, B. Manfaat globalisasi, C. Pengertian globalisasi, dan D. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Kita lihat di sini apa arti globalisasi. Nah, jadi yang sesuai dengan pertanyaan itu adalah pengertian globalisasi. Jadi jawabannya adalah C. Anak-anak semuanya, berikutnya ke soal nomor 8. Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ialah, anak-anak semuanya, ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah menyajikan fakta. Oleh karena itu, ini adalah jawabannya anak-anak. Berikutnya soal nomor 9. Soal nomor 9. Baik, kita lanjut. Teks eksplanasi bertujuan untuk, kita lihat seperti contoh seperti nomor 8 bahwa teks eksplanasi itu ada kaitannya dengan fakta. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 10. Bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut sebagai interpretasi anak-anak. Jadi nomor 10 jawabannya adalah D. Berikutnya kita ke soal IPA. Kita mulai. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat energi panas. Yang bukan merupakan manfaat energi panas bagi kehidupan manusia adalah A. Memasak makanan. Ini menggunakan energi panas. B. Mendinginkan badan. Ini kayaknya tidak, karena ini memakai suhu yang dingin. Kemudian yang C. Untuk mengeringkan pakaian. Untuk mengeringkan pakaian ini butuh yang namanya panas. Kemudian menyetrika pakaian merupakan ini contoh kegiatan yang memerlukan panas. Jadi yang tidak membutuhkan energi panas adalah yang B. Berikutnya soal nomor 12. Perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya disebut, ini anak konveksi karena disertai aliran zat perantaranya. Soal nomor 13. Bagian dari setrika yang merupakan isolator, yaitu anak-anak semuanya, benda-benda yang terbuat dari isolator biasanya digunakan sebagai pegangan agar tidak bisa menghantarkan panas atau listrik. Di bawah ini adalah yang merupakan benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah karet ganggang. Adapun mur aluminium, kabel tembaga, dan alas besi ini termasuk bahan konduktor, sedangkan bahan isolatornya adalah karet gagang. Berikutnya soal nomor 14. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh benda konduktor. Benda konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas atau listrik. Yang pertama aluminium, ini merupakan konduktor. Karet ini isolator, besi konduktor, baja juga konduktor. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 15. Di bawah ini yang merupakan contoh dari konduksi adalah A. Panas matahari sampai ke bumi, B. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, C. Sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas, dan D. Air panas akan bergerak naik. Anak-anak semuanya, mari kita perhatikan
pilihan jawaban ini yang dimulai dari yang A, panas matahari sampai ke bumi ini merupakan contoh perpindahan panas secara radiasi. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian yang B, air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Ini merupakan sifat air, tidak ada hubungannya dengan konduksi. Kemudian sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas. Ini termasuk perpindahan panas secara konduksi anak-anak, karena sendok itu terasa panas karena menggunakan hantaran dari sendok tadi, sehingga ini disebut konduksi. Berikutnya, air panas akan bergerak naik. Ini merupakan peristiwa konveksi. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Berikutnya kita ke soal IPS. Berikut yang merupakan akibat buruk yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar. Yaitu A, terjadi tanah longsor. Ini kayaknya benar. Kemudian B, harga kayu murah. Ini tidak pasti harga kayu murah, karena ketika hutan ditebangi semua maka harga kayu akan mahal. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian tersedia air bersih. Air bersih ini bukan akibat buruk, tapi manfaat jika tidak ada penebangan hutan secara liar. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian banyak tersedia kayu. Nah, ini jika banyak tersedia kayu tidak ada hubungannya dengan penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 17. Guna memenuhi kebutuhan pangan, manusia melakukan pembangunan di bidang A, transportasi, B, pemukiman, C, perumahan, dan D, pertanian. Jawabannya adalah D, pertanian. Karena pertanian ada kaitannya dengan padi dan jagung yang merupakan kebutuhan bahan pangan. Berikutnya soal nomor 18. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran A, udara dan tanah, B, tanah dan air, C, udara dan air, dan D, lingkungan pemukiman. Kita lihat di sini pupuk dan pestisida itu biasanya digunakan pada tanah agar subur, sehingga ini akan menyebabkan pencemaran pada tanah tersebut, sehingga jawabannya adalah yang ada tanahnya. Nah, ini juga ada tanahnya. Kemudian kita lihat bandingannya udara dan air ini. Kalau udara tidak mungkin menjadi pencemaran karena pupuk. Biasanya kalau udara ini pencemarannya melalui udara. Selanjutnya untuk yang B, ini air. Pasti air ini merupakan benda yang akan terkena pencemaran jika dikasih pupuk dan pestisida pada tanah yang terdapat airnya tersebut, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan membawa dampak berikut, kecuali terjadinya erosi. Ini akibat dari eksploitasi sumber daya alam. Kemudian terjadinya gunung meletus. Ini bukan akibat dari eksploitasi sumber daya alam. Ini adalah faktor dari keadaan gunung tersebut masih aktif atau tidak. Kemudian yang C, terjadinya tanah longsor. Ini merupakan akibat dari eksploitasi sumber daya alam. Kemudian terjadinya bahaya banjir. Ini juga salah satunya penyebabnya adalah eksploitasi sumber daya alam. Nah, sedangkan yang bukan di sini, yang kecuali, adalah terjadinya gunung meletus. Ini bukan karena eksploitasi sumber daya alam, melainkan ini karena faktor dari aktif atau tidaknya gunung meletus tersebut.
Berikutnya soal nomor 20. Pengambilan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan mengakibatkan sumber daya alam akan mengalami A. kelangkaan dan kerusakan, B. perbaikan dan kelestarian, C. keindahan dan kesejukan, D. penambahan yang banyak. Kita lihat di sini kata kuncinya adalah secara berlebihan. Kalau berlebihan nanti akan mengalami kelangkaan dan kerusakan. Berikutnya kita ke soal nomor 21. SBDP. Anak-anak semuanya, terlalu besar. Gamelan merupakan alat musik yang berasal dari A. Jawa. Ini dilihat anak-anak, bahwa gamelan itu merupakan alat musik yang berasal dari Jawa. Kemudian 22, rumus tangga nada mayor yang benar adalah yang ini. 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Berikutnya soal nomor 23. Tari pendet merupakan tari yang berasal dari daerah A. Sumatera, B. Sulawesi, C. Jawa, dan D. Bali. Tari pendet ini anak-anak merupakan tari yang berasal dari Bali. Sebuah tari yang dilakukan oleh satu orang disebut dengan tari A. tunggal, B. berpasangan, C. berkelompok, D. klasik. Karena ini hanya satu orang, maka jawabannya adalah A, yakni tunggal. Soal nomor 25, salah satu media basah yang digunakan untuk membuat gambar cerita yaitu, kita lihat di sini yang menggunakan media basah yakni tinggal cat air. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal PTS kelas 5 tema 6. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Boleh di-share di grup kelas atau grup belajar lainnya agar kalian semakin pintar dalam menghadapi ujian PTS ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.